Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Ikhlas, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka, insyaallah kita akan membaca terjemah dari Syarah Adab Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita sudah masuki hadis nomor 403. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdah mengabarkan kepada kami dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'rifu ghadabaki wa ridaki. Sungguh aku mengetahui marahmu dan ridhomu. Qalat, Aisyah berkata, qultu, aku katakan, wa kaifa ta'rifu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengetahuinya wahai Rasulullah? Aisyah bertanya, bagaimana Rasulullah mengetahui marah dan ridhonya Aisyah? Qala, beliau bersabda, innaki idza kunti radiyatan qulti bala wa rabbi Muhammadin. Beliau bersabda, jika engkau ridho, engkau mengatakan dalam sumpah, benar demi Rabb Muhammad. Ini perkataan Aisyah jika Aisyah ridho dan sedang tidak marah kepada Nabi. Aisyah akan mengatakan, benar demi Rabb Muhammad. Wa idza kunti sakhitatan, dan jika engkau marah, qulti la wa rabbi Ibrahim. Engkau akan mengatakan dalam sumpah, tidak demi Rabb Ibrahim. Ini tatkala Aisyah sedang marah kepada Nabi. Ia mengatakan demi Rabb Ibrahim, bukan demi Rabb Muhammad. Qalat, kemudian Aisyah berkata, qultu, aku katakan, ajal, benar. Lastu uhajiru illasmak. Aku tidak menjauhi kecuali namamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi tatkala Aisyah sedang ridho, tidak marah kepada Nabi, maka Aisyah akan mengatakan, bala wa rabbi Muhammad, di dalam sumpahnya. Ya, benar demi Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala Aisyah sedang marah, kalau tadi sedang ridho, tidak marah, mengatakan bala wa rabbi Muhammad, tatkala sedang marah, maka Aisyah akan mengatakan dalam sumpahnya, la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Rabbnya Ibrahim alaihi salam. Jadi Aisyah hanya menjauhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi namanya saja tatkala bersumpah tadi. Sehingga Aisyah mengatakan, aku tidak menjauhi kecuali namamu. Lastu uhajir bermakna aku tidak meninggalkan, tidak menjauhi. Adapun di antara kandungan hadis ini, yang pertama bolehnya mendiamkan dengan cara tidak menyebut nama atau dengan tidak menyampakkan wajah ceria. Boleh dengan cara tidak menyebut nama
atau dengan tidak menampakkan wajah ceria. Ya, tatkala seseorang sedang mendiamkan orang lain. Tetapi tetap memberi salam. Ya, jangan sampai salamnya ini terputus. Jika terjadi saling marah antar anggota keluarga atau saudara. Ya. Kemudian yang kedua, marah boleh bagi Aisyah kepada Nabi SAW karena adanya rasa cemburu yang merupakan hal yang wajar bagi kaum wanita. Kecemburian itu tidak muncul melainkan karena rasa cinta yang amat besar. Rasa cintanya Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW yang begitu besar. Dan marah tidak harus benci. Marah itu tidak harus benci. Ya. Dan ini dimaafkan di dalam Islam. Maka jika ada orang tua yang memarahi anaknya karena dia suka menunda-nunda sholat misalkan, ini bukan menunjukkan kebencian orang tua terhadap anaknya. Bahkan ini menunjukkan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dan anak tersebut suatu ketika akan berterima kasih atas sikap orang tuanya yang tegas tatkala ia lalai dalam masalah sholat. Apalagi sholat 5 waktu. Ya. Maka perlu kita memarahi anak. Tatkala anak ini misalkan menunda-nunda. Atau susah sekali ketika disuruh ke masjid. Atau mungkin sering masbuk. Ya, jangan sampai ketika anak kita ditanya, nak apa hobimu? Masbuk. Lah, hobinya masbuk. Maka sekali-kali kita memarahi anak yang sering telat ke masjid. Ya, tetapi tentu marahnya orang tua itu dalam rangka menyayangi anaknya. Karena tidak ingin anaknya terluput dari kebaikan yang besar, yaitu sholat berjamaah di masjid. Apalagi seorang laki-laki yang sudah balik. Maka wajib di masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian bab 190, orang yang mendiamkan saudaranya selama setahun. Hadis nomor 404. Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haywah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Utsman Al-Walid bin Abil Walid Al-Madani, bahwa Imran bin Abi Anas menceritakan kepadanya, An Abi Khirashin As-Sulami, dari Abu Khirash As-Sulami, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi, barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama setahun, dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan juga Al-Hakim. Penjelasan kata kasaf kidamihi, seperti mengalirkan darahnya dalam hal bertambahnya dosa. Ya. Jadi seseorang yang ada pertikaian dengan sesama muslim, dia mendiamkan bahkan sampai 1 tahun, ini seperti menumpahkan darahnya dari sisi dosa. Artinya apa? Ini berbahaya sekali. Sedangkan menumpahkan darah seorang muslim adalah minal kabair, termasuk dosa besar. Ya. Maka jika ada pertikaian di antara kita, segera diselesaikan dengan cara yang baik. Yang pertama kali mengucapkan salam, maka inilah yang paling baik di antara kedua belah pihak yang sedang bertikai. Ya. Dan itu menjadi sebuah tanda bahwa dia mencintai saudaranya. Ya. Dia ingin memutuskan perselisihan yang sedang terjadi, saling mendiamkan. Ya. Jangan sampai kemudian ini terjadi sampai 1 tahun, kebangetan. Padahal batas maksimalnya 3 hari. Ya, setelah 3 hari harus segera ditegur. Dan yang terbaik di antara kedua belah pihak yang mendahului salam. Kok bisa-bisanya sampai 1 tahun?
saling mendiamkan. Ketemu ya cuman ketemu muka saja, kemudian saling menghindar, nggak mau ngomong. Saling apa? Mengedepankan gengsinya. Ya, sifat ananiyah. Ini dilarang dalam Islam. Ini seperti apa? Ketika sudah sampai 1 tahun saling diam, seperti mengalirkan darah saudaranya. Maka hadis ini menerangkan larangan tidak bertegur sapa. Orang yang mendiamkan saudaranya, maka dosanya seperti jika dia membunuhnya. Ini ketika berlalu 1 tahun, apalagi lebih. Apalagi lebih. Kemudian hadis nomor 405. Ibnu Abi Maryam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Walid bin Abil Walid Al-Madani mengabarkan kepadaku, Anna Imran ibni Abi Anas haddatsahu, bahwa Imran bin Abi Anas menceritakan kepadanya, anna rajulan min Aslam min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahu, bahwa seseorang dari Bani Aslam, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hijratul muslimi sanatan kadamihi, mendiamkan seorang muslim selama 1 tahun dosanya seperti membunuhnya. Wa fil majlis Muhammad ibnul Munkadir, saat itu di majlis tersebut ada Muhammad ibnu al-Munkadir, wa Abdullah ibni Abi Attab, dan ada Abdullah bin Abi Attab. Faqala, keduanya lalu berkata, qad sami'na hada anhu, kami telah mendengar ini darinya. Ya. Taib. Hadis ini sama seperti hadis sebelumnya, ya. Dan hadis ini adalah sahih. Kemudian hadis atau bab 191, ya, 2 orang yang saling tidak bertegur sapa. Hadis 406. Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Atha bin Yazid Al-Laitsi, an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim, an yahjura akhahu, untuk mendiamkan saudaranya, fauqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, mereka berdua bertemu, fayu'ridu hada wa yu'ridu hada, namun yang satu berpaling dan juga yang lainnya berpaling. Ya. Mungkin sama dua-duanya berangkat ke masjid, di masjid yang sama. Tatkala bertemu, enggak mau tegur sapa, enggak mau mendahului salam. Yang ini berpaling, yang satunya berpaling. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Yang lebih baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Ya, hadis ini muttafaqun alaihi. Baik. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya. Kita bukanlah orang yang tidak punya dosa, ya. Bahkan terkadang terjadi perselisihan, pertikaian di antara kita sesama muslim. Baik itu saudara kandung, masih ada hubungan darah, ataupun dengan muslim yang lainnya yang tidak ada hubungan saudara kandung. Maka kata Nabi, la yahil, tidak halal bagi seorang muslim ketika terjadi perseteruan, saling diam, tidak tegur sapa lebih dari 3 hari. Ya. Berarti batas maksimalnya berapa? 3 hari. Tapi jangan kemudian diartikan, wah kalau gitu saya pengenlah sekali-kali bertikai. Nanti 3 hari saya mau berhenti. Ya jangan. Ya. Jangan meniatkan untuk sebuah hal keburukan. Ya, jangan meniatkan untuk sebuah hal keburukan. Ya, kenapa? Karena kita tidak mengerti kapan kita menghadap Allah. Apa seseorang muslim mau tatkala dia berniat buruk kemudian nyawanya diambil? Naudzubillah. Atau tatkala dia sedang betul, ya, setelah berniat dia laksanakan hal itu, saling mendiamkan saudaranya, bikin keributan gitu, pertikaian, saat itu kemudian dia menghadap Allah? Naudzubillah. Ya. Ini adalah sebuah hal yang ketika sudah terjadi, ya,
kemudian saat itu mungkin ya ada perasaan gengsi untuk ngomong, akhirnya diem, yang itu juga diem, ya. Oke, ini sudah terjadi, ya sudah, ingat batas maksimal berapa? 3 hari. Lebih dari itu haram. Lebih dari itu haram, dua-duanya berdosa. Ya. Maka segera diselesaikan, ajak bicara, ya. Kalau nggak mampu tatap muka mungkin dengan menelepon. Ya, syukur-syukur bisa video call, ya kan? Ya, kalau nggak mampu ya sudah, ngomong aja. Ya, telepon atau mungkin dengan WA. Mudah-mudahan ini juga ya masuk dalam kategori apa? Sudah menegur dengan WA, ucapkan salam. Karena disebutkan tadi wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang lebih baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Ya. Baik. Maka dalam pertemuan sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa salam ini ajaib. Ya, ringan di lisan ya, tetapi untuk memulainya ini cukup berat ya. Mungkin termasuk minas sunanin al-mahjurah. Minas sunan al-mahjurah, termasuk mungkin sunnah yang sebagian muslim melalaikannya, memulai salam. Padahal efeknya besar. Efeknya luar biasa, akan menumbuhkan rasa cinta kasih di antara kaum muslimin. Ikhwan salam kepada ikhwan, akhwat salam kepada akhwat. Ya. Dan ini tidak dibatasi kepada mereka yang kita kenal saja. Ya. Kita salam kepada seorang muslim yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Kita tahu nih, sama-sama menuju sebuah masjid untuk sebuah kajian, untuk sholat jamaah. Yang boleh langsung disalamin, kan gitu. Ya. Assalamualaikum mas, mau ke sana? Yo, bareng. Salam, kan enak. Kemudian cair ngobrol. Dapat teman baru kan gitu. Yang tadinya belum kenal namanya, saling kenal. Ya, siapa tahu kemudian ada ya kebaikan-kebaikan yang lain muncul dari sebuah pertemanan tersebut. Bisa jadi kemudian ide-ide bisnis misalkan, ya kan kita nggak ngerti ya. Kebaikan-kebaikan bagi seorang muslim banyak sekali, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Baik. Nah, apalagi ketika situasinya adalah saling bertikai. Ya. Maka siapa cepat dia dapat. Siapa yang duluan salam dia memperoleh keutamaan. Ya. Baik. Kemudian hadis 407. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Waris mengabarkan kepada kami dari Yazid dari Mu'adah annaha sami'at Hisham ibn Amir yaqul, bahwa ia mendengar Hisham bin Amir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yusarima musliman fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim tidak menegur sapa muslim lainnya lebih dari 3 hari. Fa innahuma ma sarama fawqa salas layalin. Fa innahuma nakibani 'anil haqqi ma dama 'ala siramihima. Karena sesungguhnya selama keduanya dalam keadaan tidak menegur sapa selama 3 hari, maka sesungguhnya keduanya berada dalam keadaan menjauhi kebenaran. Wa inna awwalahuma fai'an yakunu kafaratan lahu sabquhu bil fai'. Dan yang pertama kembali bertegur sapa menjadi tebusan atas dosanya, karena ia mendahuluinya bertegur sapa. Wa in huma mata ala siramihima lam yadkhula al jannah jami'an. Jika keduanya meninggal dalam keadaan tidak bertegur sapa, maka keduanya tidak akan masuk surga. Taib. Hadis ini sahih dan sudah berlalu pada hadis nomor 402 ya. Taib. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah ya. Semakna dengan hadis sebelumnya bahwa batas maksimal seorang muslim ketika sudah terlanjur terjadi pertikaian adalah 3 hari saja. Tidak boleh lebih dari itu. Kemudian jika lebih dan mereka masih terus tidak bertegur sapa, ya, maka keduanya sebetulnya jauh dari kebenaran.
Dan naudzubillah jika kemudian meninggal dalam kondisi sedang seperti itu, ya, sedang konflik tidak bertegur sapa, bahkan sudah lebih dari 3 hari, maka ya ancamannya apa? Keduanya tidak akan masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Dan siapa yang lebih dulu untuk menegur, ya, dan sebaik-baik teguran adalah salam, ucapan assalamualaikum. Ya. Ini adalah identitas muslim. Ya. Ini ucapan lebih baik daripada ucapan-ucapan atau teguran-teguran atau sapaan-sapaan ketika bertemu yang lainnya. Maka teguran terbaik seorang muslim ketika bertemu muslim yang lainnya adalah salam. Assalamualaikum, kan gitu. Kemudian dijawab waalaikumsalam. Ya. Tayyib. Maka yang memulai untuk mengucapkan salam dari dua belah pihak yang bertikai ini, maka dosanya insya Allah tercover. Ya. Ada kafaroh bagi dosanya. Ya. Tayyib. Dengan ucapan salam tadi. Berarti dia beruntung. Karena dosanya insya Allah terhapuskan dengan dia mengucapkan salam. Tayyib. Dan memulai salam itu perlu mental, kan gitu. Perlu sikap legowo yang besar, lapang dada. Ya, meninggalkan kegengsiannya, ananiyah dan seterusnya. Ya, maka pantas diganjar dengan sebuah tebusan atas dosanya karena dia memulai bertegur sapa, ya, dengan salam tadi. Baik. Kemudian bab 192, kebencian. Hadis nomor 408. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata. Abdah mengabarkan kepada kami, ia berkata. Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami, ia berkata. Abu Salamah mengabarkan kepada kami, an Abi Hurairah qala. Dari Abu Hurairah ia berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling iri, hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Di sini jelas bahwa seorang muslim dengan muslim yang lainnya, ya, dilarang untuk berbuat hal-hal yang bisa mengakibatkan adanya kebencian di antara mereka. Dilarang berbuat hal-hal yang menimbulkan adanya sifat saling hasad, ya, iri dengki antar kaum muslimin. Ya. Hasad itu kan seseorang ingin nikmat saudaranya hilang dari dirinya. Itu hasad. Ketika saudaranya memiliki nikmat, misalkan punya motor baru. Kemudian tetangganya lihat kok terkena hasad. Ingin rasanya motor itu hilang. Ini hasad. Ini. Dengki. Dan ini terlarang dalam Islam, hukumnya haram. Ya. Taib. Wala tahasadu. Janganlah saling iri, saling dengki. Seharusnya seorang muslim ketika melihat muslim lain memperoleh nikmat, ya, melihat muslim lainnya memperoleh tambahan nikmat, ya, dia bersyukur. Ya, alhamdulillah saudara saya mendapatkan nikmat. Ya. Dan seseorang yang bersikap positif seperti itu, insya Allah hal-hal yang baik akan menyertainya. Perasaannya tidak sempit, ya kan? Ya. Tapi bayangkan ketika orang hasad, iri, dengki. Ya, seorang muslim tetangganya memiliki misalkan kendaraan baru, dia iri. Ya. Memiliki nikmat yang baru, dia iri. Terus kapan enggak irinya, kan gitu. Hatinya terasa sempit. Ya, tidak nyaman melihat nikmat itu dimiliki oleh saudaranya. Ya. Maka hal ini harus di stop, dan yakinlah kita bahwa setiap rezeki itu sudah sesuai dengan, ya, kadarnya. Artinya kadar yang kita miliki dari rezeki yang Allah tetapkan tidak akan mampir ke tetangga kita, tidak akan diserobot oleh orang lain. Ya. Hatta ketika sedang dalam kondisi susah sekalipun,
misalkan harga barang naik, BBM naik, ya, isu yang sedang ramai Pertamax ternyata Pertalite kan gitu. Seorang muslim ridho dengan takdir itu, kemudian memperbanyak tobat dan istighfar. Kenapa kok bisa seperti ini kan gitu? Bukan malah mencak-mencak, marah-marah, komen yang nggak jelas, malah menimbulkan dosa. Mau Pertamax diganti Pertalite, Pertamax diganti sama minyak tanah, rizki kita tidak akan tertukar sedikit pun dengan orang lain. Takarannya terlalu pas, ya, sudah pas. Ya, nggak perlu kemudian menimbulkan ya, emosi-emosi yang tidak penting. Ya, kita doakan semoga Allah memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang berbuat curang. Ya, semoga mereka diberikan taufik oleh Allah menjadi hamba yang lebih baik kan gitu. Ya, dan yakinlah rezeki kita tidak akan terkurangi. Ya. Sehingga seorang muslim itu tahu bahwa rezeki dia itu tidak akan tertukar oleh orang lain, oleh rezeki orang lain, diserobot orang lain, tidak. Ya, ketika Allah sudah tentukan rezeki itu sampai kepada kita sekian, ya sudah sekian. Ya, tidak akan meninggal dunia seseorang sampai rezekinya full, ya, kepada orang tersebut. Maka seseorang jika masih ada rezeki, dia tidak akan meninggal dulu sampai rezekinya sudah sampai semuanya kepada dia. Ya, baru kemudian ya sudah cukup, misalkan waktunya sudah, dia akan diwafatkan oleh Allah SWT. Baik. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya. Kaum muslimin dengan muslim yang lainnya adalah saudara, ya, dan ini perintah dari agama, ya. Maka segala macam pertikaian, perseteruan yang terjadi antara muslim dengan muslim yang lainnya segera kemudian islahu dzati al-bain, ya. Memperbaiki hubungan sesama. Yang dalam pembahasan hadis sebelumnya sudah dikatakan ini lebih baik daripada ya pahala puasa, pahala sedekah, bahkan pahala salat. Ya, mendamaikan dua belah pihak yang sedang bertikai. Ya. Dan jika kita mampu untuk mendamaikannya secara sendiri, maka ini lebih baik. Ya, dengan mendahului mengucapkan salam. Ya, maka siapa yang mendahului salam, dia adalah pihak yang ya dosanya insya Allah tercover, ya, adanya kafaro dengan ucapan salam tadi. Baik. Kemudian hadis nomor 409. Amr bin Hafiz mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Soleh mengabarkan kepada kami, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamah indallahi dal wajhain. Engkau akan dapati di antara orang-orang terburuk pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang bermuka dua. Alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Yaitu orang yang datang kepada suatu kelompok dengan satu muka dan datang kepada kelompok yang lain dengan muka yang lainnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ya. Taib. Makna daripada dzul wajhain, orang yang suka membuat kerusakan di antara manusia. Ya. Ada orang-orang seperti ini. Dia bermuka dua. Ya. Ngomong kepada pihak pertama dengan perkataan A. Kemudian ngomong lagi kepada pihak kedua dengan perkataan yang lain. Sehingga menimbulkan kerusakan di antara manusia. Ya. Menimbulkan persengketaan, permusuhan di antara manusia. Maka di antara kandungan hadis ini adalah larangan bermudahana, berbasa-basi dan tipu daya. Dan larangan bagi seorang bermuka dua menghadapi satu kelompok dengan satu sikap dan kelompok yang lain dengan sikap yang berbeda, dengan sikap yang lain. Karena perbuatan ini termasuk kemunafikan dan dusta. Ya. Tipu daya serta siasat untuk membuka rahasia dua kelompok tersebut. Ya. Maka hati-hati dari sikap-sikap seperti ini yang merupakan sifat kemunafikan, ya, dan dusta. Ya. Dan mendefinisikan sikap nifak itu ya sesuai dengan syariat. Artinya ketika ada orang misalkan
sebelum Ramadan dia mungkin masih lalai, jarang ke masjid. Pas Ramadan tiba-tiba Allah berikan taufik hidayah, dia rajin ke masjid. Ya kita bersyukur harusnya. Jangan kemudian diberikan label-label dulu malas ke masjid, sekarang Ramadan rajin, dasar munafik. Lah, harusnya kan seneng ketika ada saudara sesama muslim semangat ke masjid. Kan mungkin hidayah itu kan datangnya baru, kita nggak ngerti kan gitu. Jangan kemudian malah negatif thinking, kemudian menyematkan kata-kata munafik, sifat nifak kepada seorang muslim yang kita nggak ngerti hati orang tersebut. Siapa tahu dia ternyata barusan diberikan hidayah oleh Allah, ya. Kemudian dia jadi seorang hamba yang rajin ke masjid ketika Ramadan tiba, kan gitu. Ini terkadang orang ini menyematkan sifat-sifat seperti ini asal-asalan, ya kan. Maka sekali lagi istilah-istilah dalam agama yang sudah baku di dalam Islam tidak kemudian didefinisikan semau kita. Ya, semau seseorang. Ya. Ada seseorang ingin menjauhi kemaksiatan, kemudian ditegur oleh temannya, "Alah, jangan sok munafik lah." Nah, ini gimana? Ya. Jadi terminologi syar'i itu menjadi bias makna yang benarnya seperti apa? Iya kan? Banyak ya. Oh, mesti ente ini syirik kepada fulan. Syirik. Maksudnya apa ini syirik di sini? Iri kali ya, dengki. Iya kan? Padahal syirik dalam terminologi Islam apa? Menduakan Allah dalam ibadah. Dia beribadah kepada Allah, di saat yang sama beribadah kepada selain Allah. Itu syirik. Tapi terkadang dalam ya hal-hal yang keseharian kita, hal itu kemudian menjadi rancu karena ada kebiasaan yang diucapkan oleh seseorang atau di daerah tertentu sehingga maknanya tidak seperti itu. Baik. Maka jika kita berbicara tentang dinul Islam dengan terminologi Islam seperti munafik atau nifak atau syirik atau yang lainnya, ya, maka hendaknya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan sebagai istilah yang baku di dalam Islam sehingga nanti maknanya tidak bias. Ya, baik. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ya. Hadis nomor 410. Ya. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Razak mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hammam. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wad-dhanna. Hati-hatilah kalian terhadap persangkaan, ya. Dhon. Fa inna dhanna aqdabul hadis. Karena persangkaan adalah pembicaraan yang paling dusta. Ya. Jadi prasangka-prasangka yang muncul di hati kita hendaknya ditepis. Enggak ada dalilnya, enggak ada hujahnya, cuman sekedar prasangka, subjektivitas kita, ya, dari diri kita, persangkaan. Ini berbahaya. Dikatakan di sini, fa inna dhanna aqdabul hadis. Sesungguhnya, ya, don itu, persangkaan itu adalah pembicaraan, ungkapan, perkataan yang paling dusta. Ya. Wala tanajashu, ya. Dan janganlah kalian saling mengungguli harga dalam jual beli. Ya. Bai'un najash. Bai'un najash itu adalah sebuah jual beli. Gambaran simpelnya seperti ini. Ya, ada orang si A menawar sebuah barang dari si penjual dengan harga misalkan 10.000. Kemudian si B ikut menawar dengan harga lebih tinggi, 15.000. Padahal si B ini pura-pura mau beli. Tidak ada niat untuk beli. Sekedar ingin memberikan keuntungan lebih banyak kepada si penjual. Nah, ini adalah bai'un najash. Orang oknum ini yang pura-pura pengen beli padahal dia tidak ada niatan sama sekali ingin beli, kemudian menaikkan tawarannya, yang tadi si A menawar 10.000, dia tawar 15.000, orang ini, oknum ini disebut dengan an-najish. An-najish, pakai shin. Ya.
Artinya apa? Dia oknum yang meninggikan tawaran harga. Nah, ini terlarang. Orang ini berdosa. Ya. Tetapi hukum jual belinya khilaf di antara ulama. Ya, jumhur ulama, ya, di antaranya Imam Syafi'i, ya, membolehkan jual beli seperti ini atau hukumnya sah jual beli seperti ini karena penekanan dilarangnya adalah kepada oknum tadi yang meninggikan harga, pura-pura beli padahal tidak ada niatan ingin beli. Baik dia bersepakat dengan si penjual, kalau adanya kesepakatan ini berarti dua-duanya dosa, ya. Kalau dia tidak bersepakat, sekedar keinginan oknum saja, ingin menaikkan harga sehingga nanti si penjual ini dapat untung lebih, maka dosanya bagi si oknum saja, yaitu yang disebut dengan an-najis tadi. Ya. Ini berbeda dengan al-muzayadah. Ya, bai'ul muzayadah itu apa? Lelang. Ya. Karena kalau lelang itu masing-masing pihak adalah betul-betul punya keinginan ingin beli. Ya. Tidak pura-pura ingin sekedar menaikkan harga saja, tidak. Ya. Ketika si penjual membuka dengan harga sekian, kemudian si A menawar dengan harga yang lebih tinggi misalkan, atau dengan meletakkan harga yang lebih tinggi, ditawar lagi oleh si B lebih tinggi lagi. Ya. Dan kemudian setelah diputuskan tidak ada lagi penawaran lebih tinggi, ya sudah, barang jatuh kepada si penawar yang paling tinggi. Setelah itu sudah selesai, kemudian muncul orang lain ingin membeli dengan harga yang lebih tinggi, ini tidak boleh dibatalkan. Karena sudah terjadi kesepakatan. Ya. Jadi beda antara lelang dengan bai'un najash. Ya. Dari sisi apa? Kalau bai'un najash, si oknum tadi, ya, baik dia bersekongkol dengan si penjual atau tidak, murni keinginan sendiri, ingin memberikan untung lebih kepada si penjual, ya, ini menaikkan harga, pura-pura ingin beli, padahal tidak ada niatan ingin beli. Nah, ini dilarang di dalam Islam. Ya. Wala tanajasu, dan janganlah kalian saling mengungguli harga dalam jual beli. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad, saling iri. Ya. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tanafasu, dan janganlah kalian saling bersaing. Ya. Wala tadabaru, dan janganlah kalian, ya, saling berpaling. At-tadabur itu adalah saling melengos, ya, saling berpaling, enggak mau saling melihat gitu kan. Baik. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan juga oleh Imam Muslim. Baik. Di antara penjelasan kata wala tanajasu, an-najash adalah menambah-nambah harga bukan karena ingin membeli tetapi ingin membohongi orang lain. Seperti yang kita gambarkan tadi. Wala tanafasu, ya, ingin menguasai untuk diri sendiri, ya, sesuatu yang berharga. Nafasa fihi, yaitu menginginkannya, ya. Jadi jangan menjadi hamba yang apa? Tanafus, ya. Yaitu ingin bersaing, ya. Taib, ingin menang sendiri saja kan gitu. Ingin menguasai untuk diri sendiri. Kasih kesempatan kepada yang lain kan gitu. Dalam hal apapun, ya. Misalkan dalam sebuah olahraga misalkan, saya contohkan berkuda, ada 5 orang yang antri, ya sudah disepakati berapa menit, ya kan, latihannya kan gitu. Jangan dikuasai oleh yang pinter saja. Yang pertama naik yang pinter, tiba-tiba sudah lewat 1 jam habis. Ini tidak boleh seperti ini, ya. Habis waktunya. Padahal itu termasuk olahraga yang mahal kan, berkuda itu. Taib. Ini contoh ringan saja. Dan juga dalam hal yang lainnya, kasih kesempatan yang lain. Ya. Apalagi jika sudah ada kesepakatan, masing-masing sekian menit misalkan. Ya. Taib. Maka tidak boleh seorang muslim kemudian memonopoli dirinya, ya, untuk dirinya sendiri dalam hal-hal seperti tadi. Ya. Di antara kandungan hadis ini adalah penjelasan agar meninggalkan amal yang dasarnya adalah prasangka yang menjadi dasar hukum. Ya, selagi tidak ada dalil, tidak ada bukti, ya, maka tepis prasangka dari diri kita. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, ada isu ini ikut ini. Kita sendiri nggak paham.
Ya, kalau tanya, kok antum ikut berpihak kepada ini? Emang ngerti duduk permasalahannya? Enggak lah. Kemudian malah menyebarkan, ya kan? Ini berbahaya. Ya, jadilah pribadi seorang Muslim yang ketika berbicara itu dengan ilmu, ada dalilnya, kan gitu. Apalagi menyangkut harkat martabat seorang Muslim yang lainnya, misalkan. Ya. Dan kedepankan sifat apa? Sifat memaafkan. Ya, udur. Ya. Ketika ada orang yang misalkan kebangetan, bahkan ada hal yang bisa mempengaruhi kaum muslimin, para mad'u, serahkan kepada orang-orang asatidah senior yang mereka mempunyai ilmu untuk membantah syubhat-syubhat tersebut. Kita nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Ya, serahkan kepada ahlul ilmi yang mereka punya ilmu, punya adab, ya, untuk menyelesaikannya. Udah. Jangan bebani diri kita masing-masing dengan apa? Menambah-nambah. Ya. Taib. Kenapa? Khawatirnya kita akan menanggung di antara sifat dan sikap kita tersebut, ya, ditambah-tambahi, ya, padahal tidak ada misalkan pada diri si oknum, sehingga kita menjadi terseret dalam dosa. Ya. Sudah, biarkan ada pihak di antara asatidah, terlebih yang mereka yang senior yang akan menyelesaikannya. Bukan urusan kita, ya, para penuntut ilmu yang baru kemarin belajar ilmu, kan gitu. Udah, kita urusi diri kita masing-masing saja, kita rajin nuntut ilmu, ya, kemudian kita memperbanyak doa kepada Allah agar kita selalu diberi taufik, tidak tergelincir kepada kesalahan. Sungguh nikmat sunnah ini nikmat yang sangat mahal. Ya. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Sehingga di antara ulama ada yang mengatakan, saya bingung di antara dua nikmat ini mana yang lebih agung? Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah? Ya, kenapa? Karena faktanya di antara kaum muslimin yang sudah mengenal nikmat Islam, yang sudah menerima nikmat Islam, di antara mereka ada yang belum mengenal sunnah. Masih banyak kaum muslimin datang ke kuburan, kemudian tabarruk di situ, istighosah di situ, minta-minta di situ. Ada yang sujud di situ, sholat di situ. Ya. Ini menunjukkan nikmat sunnah ini besar sekali. Ya. Sehingga di antara salafus saleh ada yang mengatakan, saya bingung di antara dua nikmat ini mana yang lebih besar. Apakah nikmat Islam atau nikmat sunnah? Maka ketika antum-antum ini, Bapak Ibu sekalian, ya, yang saya hormati, kita semuanya mas-mas, ya, adik-adik yang dalam usia yang masih dini sudah mengenal sunnah, ini sebuah nikmat yang besar. Mari kita lihat saudara-saudara kita, ada di antara kita yang mengenal nikmat sunnah, sudah berumur 50 tahun baru mengenal sunnah. Alhamdulillah. Ada yang sudah berumur 40 tahun baru mengenal sunnah. Sudah kuliah baru mengenal sunnah. Masya Allah, di antara yang hadir ini adik-adik yang masih umurnya belasan tahun sudah mengenal sunnah, orang tuanya sudah mengenal sunnah. Itu nikmat yang agung. Mari kita jaga. Ya, dengan senantiasa berdoa meminta perlindungan kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Dan jangan larut ikut-ikutan hal-hal yang sering sekali mengemuka di media massa. Makanya di antara pesan alul ilmi, para ulama adalah khususnya di bulan Ramadan terlebih ini, ya, kita hendaknya pelit waktu. Ya, hendaknya kita pelit waktu di bulan Ramadan. Ini adalah waktu untuk apa? Kita menambah pundi-pundi amal soleh kita dengan puasa, dengan siyam, dengan qiyam tarawih, dengan membaca Al-Quran. Jangan malah kebalik sibuk dengan medsosnya. Ya. Hendaknya kita pelit dengan waktu. Ya. Di antara salaf itu ada yang pernah diajak ngobrol. Ya. Diajak ngobrol oleh seseorang. Kemudian langsung di-cut, di-stop oleh orang ini. Apakah Anda mampu menahan matahari? Kata beliau. Tidak, ya sudah. Ya, ngapain kemudian ngobrol-ngobrol ke sana kemari? Udah, sibukkan dengan ibadah, ya, terlebih di bulan Ramadan yang penuh berkah, ya. Bulan di mana seseorang harus segera bersungguh-sungguh untuk menggapai berbagai macam kebaikan. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat, wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyas syarri aqsir. Ya.
ada malaikat penyeru mengatakan, wahai para pencari kebaikan, akbil, bersemangatlah, ini bulan kebaikan, bersemangatlah, Anda sudah benar ini, mencari kebaikan. Wa ya baghi asyari, wahai orang yang mencari keburukan, aksir. Ente kok masih bermaksiat di bulan Ramadan? Berhenti, apa enggak malu? Ini loh Allah beri kesempatan, ya, menemukan bulan Ramadan, manfaatkan untuk perbanyak taubat dan istighfar, kemudian menggapai ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan disebutkan wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr man khurima khairuha faqad khurim. Ya. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tercegah mendapatkan kebaikannya, maka dia tercegah dari banyak kebaikan. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah memiliki pada setiap malam Ramadan itu hamba-hamba yang akan dibebaskan, akan diremisi, dibebaskan dari apa? Dari neraka jahanam. Dan itu terjadi pada setiap malam dari bulan Ramadan. Ya. Jadilah kita di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan pembebasan dari neraka jahanam. Dari 29 malam atau 30 malam, masa kita enggak masuk di dalamnya? Kebangetan, Bapak Ibu sekalian. Merugi, naudzubillah min dzalik. Jadilah kita di antara utaqa lillah, yaitu hamba-hamba yang akan dibebaskan dari neraka. Pada setiap malam banyak hamba-hamba Allah dibebaskan dari neraka. Di sana ada sekitar 29 sampai 30 malam. Kok kebangetan jika kita tidak masuk di dalamnya? Dan ini tidak ada pada setiap malam, hanya ada pada malam-malam Ramadan saja. Maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah bulan yang agung, bulan yang utama. Ya. Pelitlah terhadap waktu. Kalau ada yang ngajak ngobrol, stop aja. Mending baca Quran. Ya, mending baca Quran. Ya. Harus ada target. Ya, kalau Ramadan tahun kemarin kita khatam sekali, coba targetkan tahun sekarang ini ya lebih dari sekali. Mungkin 1,5 kali atau 2 kali kan gitu. Lebih banyak lebih baik. Kalau Ramadan kemarin kita nggak ada target apa-apa, baca buku terjemahan misalkan, atau buku yang langsung berbahasa Arab, coba targetkan pada bulan Ramadan ini, saya harus habis baca Syarah Arba'in Nawawi, 40 sekian hadis. Saya baca terjemahannya, enggak apa-apa terjemahannya. Ya. Baik. Atau saya sudah rampung, saya naik. Saya baca terjemahan Riyadhus Shalihin. Kan gitu. Jadi ada nilai lebih Ramadan kita tahun ini dibandingkan Ramadan sebelumnya. Dalam hal yang lain, misalkan kalau tahun kemarin Ramadannya kita hanya mampu ngasih takjil misalkan 10 bungkus. Saya tahun sekarang naiklah 15 atau 20. Ya, jadi dari sisi kualitas dan kuantitas kita tingkatkan. Ya. Dan pelitlah terhadap waktu. Sekali lagi pelitlah terhadap waktu. Jangan sibuk dengan medsosnya, jangan sibuk dengan komen-komen yang enggak jelas, jangan sibuk dengan berbagai hal yang merugikan kita. Padahal ini bisa jadi Ramadan terakhir kita, bisa jadi. Bahkan belum tentu kita sampai akhir Ramadan. Ya. Baik, maka perbanyak doa agar Allah memberikan kesempatan kepada kita sampai akhir Ramadan dan juga sampai Ramadan-Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Ya, dan kemudian isi selalu dengan berbagai macam kebaikan. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan banyak amalnya, kebaikannya. Ya. Baik, maka Hafidin azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, mungkin ini ya sebagai akhiran daripada kajian kita pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil waktu sebaik-baiknya di bulan yang agung ini. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk beramal soleh. Dan juga mendapatkan nikmat ikhlas dan mutaba'ah. Ya, ikhlas di dalam beramal dan sesuai tuntunan Nabi, ini adalah rizki yang harus kita minta kepada Allah. Ya, di antara rizki yang patut kita minta kepada Allah adalah kita meminta kepada Allah rizki keikhlasan dalam beramal dan rizki kita teguh manut di atas tuntunan Nabi di dalam beramal. Jangan hanya kita meminta rizki yang sifatnya duniawi. Ya. Namun kita minta kepada Allah rizki agar kita diberikan ikhlas di dalam setiap amal kita dan
teguh di dalam kita beramal sesuai tuntunan Nabi, ya, tidak mengada-ngada, ya. Dan hanya Allah yang bisa memberikan taufik, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena sehat badan kita, bukan karena banyaknya ilmu kita, bukan karena kesolehan kita. Allah yang memberikan itu semuanya, maka mintalah kepada Allah. Kita tidak bisa apa-apa kalau Allah berkehendak tidak bisa apa-apa, maka kita tidak bisa apa-apa, ya. Sebaliknya, orang yang baru mengenal sunnah kemudian jadi hamba yang soleh, masya Allah, itu sangat mudah bagi Allah. Maka jangan pernah kita mencibir orang yang baru muncul wajahnya di masjid ketika Ramadan ini. Bahkan kita harus bersemangat, jangan kalah dengan orang yang baru muncul di masjid tadi, ya. Jangan kemudian muncul dari prasangka-prasangka kita, loh kemana aja ente sebelum Ramadan, kok baru muncul ketika Ramadan. Enggak, jangan. Ya, kita khawatir kita dibalikkan oleh Allah, kita menjadi seperti orang itu sebelum Ramadan, orang itu menjadi yang lebih baik daripada kita tatkala Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Bahkan kita bersyukur ketika banyak ikhwah muslim berbondong-bondong di masjid atau ke masjid di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan yang terus bertambah bahkan setelah Ramadan kelak. Taib, ini yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.